Atau dia disihir, setiap dia masuk dia diganggu. Akhirnya daripada dia berperang lawan dukun, mending dia cari tempat lain ya. Karena ada yang nggak suka dia berjualan di situ. Dan barang siapa yang sihir, dia kafir. Dan barang siapa yang minta untuk kepada tukang sihir menyihir orang lain, sama dia keluar dari Islam. Karena penyihir tidak bisa mempraktekkan sihirnya kecuali kalau dia bekerja sama dengan syaitan. Syirik besar adalah sihir ya. Ya, ini juga berbahaya. Siapa yang melakukan sihir, maka dia telah keluar dari Islam. Atau dia percaya kepada tukang sihir, sama, dia juga keluar daripada Islam ya. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek sihir atau minta untuk dipraktekkan sihir. Di Indonesia banyak orang jengkel sama orang lain, datang, ya udah. Itu orang bikin jengkel, sihir dia, subhanallah. Disihir ya. Ya Allah, baru aja saya kemarin dapat ada yang bertanya tentang seorang wanita kerja di suatu instansi pemerintah. Jadi disihir sampai jinnya ingin bilang saya akan bunuh kamu ya. Kenapa? Karena ada orang suka sama dia, ditolak, nyihir. Menakjubkan seperti itu. Dan ini sihir luar biasa. Saya punya kawan sudah meninggal rahimahullah. Dia nikah sama seorang wanita, itu wanita disihir, tidak bisa digauli sama sekali, enggak bisa digauli sama sekali. Itu ada jenis sihir namanya seperti itu. Dan sihir banyak, apalagi kalau sudah persaingan bisnis. Betapa banyak orang pergi ke suatu toko, tahu-tahu seakan-akan tertutup. Ya, saya punya kawan juga buka bisnis nasi bebek, baru masak di Magic Jar, baru buka sudah langsung basi. Nasi baru masak kemudian basi. Kadang-kadang ada apalah, hewan lah, apalah. Kadang bau nggak enak lah. Pegawainya kemasukan jin lah. Subhanallah, orang kejam sekali ya. Ya, ada juga kawan di daerah satu kota juga begitu. Dia buka soto, mulai laris, tahu-tahu dia disihir. Setiap dia masuk dia diganggu. Akhirnya daripada dia berperang lawan dukun, mending dia cari tempat lain ya. Karena ada yang nggak suka dia berjualan di situ. Dan barang siapa yang sihir, dia kafir. Dan barang siapa yang minta untuk kepada tukang sihir menyihir orang lain, sama dia keluar dari Islam. Karena penyihir tidak bisa mempraktekkan sihirnya kecuali kalau dia bekerja sama dengan syaitan. Kecuali bekerja sama dengan syaitan. Tapi di antara syirik besar adalah minta perlindungan kepada jin. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada sekelompok lelaki dari manusia ya minta perlindungan kepada sekelompok lelaki dari jin. Dari jin. Fazaduhum rahaqa. Maka semakin sombonglah mereka dan semakin kufur mereka. Dalam surat Al-Jin ya. Jadi ayat ini maksudnya gimana? Dahulu ada sekelompok orang ketika mereka disebutkan dari kebiasaan orang-orang Arab Yaman, mereka datang kemudian mereka melewati suatu lembah, mereka takut diganggu sama jin. Maka dia berkata, ketua rombongan lelaki manusia berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi." Kami manusia minta perlindungan kepada kepala penjaga lembah ini. Jangan sampai anak buahnya ganggu kami. Dan ternyata dia nyaman, tidur sampai pagi enggak ada yang ganggu. Jinnya sombong, ini kesyirikan. Harusnya dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca surat Al-Baqarah, sudah tidur. Ketika dia minta perlindungan kepada jin, tidak boleh, Allah larang. Ya, tidak larang. Ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Ketika di akhirat kelak Allah kumpulkan jin dan manusia, kata Allah, wahai jin, terlalu sering kalian menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Maka manusia berkata, ya Allah, kami dahulu di dunia saling menguntungkan. Kami minta perlindungan, mereka lindungi kami. Sebagian dukun-dukun punya khadam, ya, khadam jin, nanti dikasih sajen apa segala, jinnya bantu. Punya keris, dikasih sajen supaya kerisnya sakti. Ini semua adalah tolong-menolong antara manusia dengan jin. Ini semua syirik. Ini semua syirik. Tapi yang terakhir, mungkin kita tambah satu lagi, adalah beristighosah
Istighosa itu apa? Apa namanya? Meminta berdoa dalam kondisi terdesak. Minta tolong kepada selain Allah. Dan ini yang sangat saya sayangkan, ada sebagian dai-dai di tanah air yang menyerukan ini tidak jadi masalah ya. Padahal ini dosa ya. Misalnya kalau seorang terjebak dalam kondisi terdesak, kemudian mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku." Ini syirik ya. Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama tapi sudah meninggal lama. Meninggal sana di daerah Arab sana, entah di Irak atau di Jazirah Arab. Kemudian kita di tanah air ketika mungkin di tengah ombak lautan besar, kemudian, "Ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku." Ya minta sama Allah, bukan sama Abdul Qadir Jailani. Dia sudah mati, apakah dia mendengar perkataanmu? Ya. Dia dalam alam barzakh, kemudian dengar, kalau dia pun dengar dia bisa apa? Bagaimana? Ya, ini orang subhanallah kadang-kadang, dan ini syirik ya. Enggak boleh, minta kepada Allah. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, Nabi ngangkat tangan sampai selendangnya jatuh, berdoa kepada Allah. Ente sekarang malah minta kepada wali, syirik ya. Enggak boleh ya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara beberapa model-model syirik akbar yang hati-hati kalau siapa yang melakukannya, Islamnya batal. Islamnya batal, dia harus masuk Islam kembali. Ya, betapa banyak saya sering ditanya wanita-wanita yang minta susuk disihir. Sisik itu sihir ya. Sihir masukkan susu supaya kelihatan cantik, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggal dalam kondisi tidak bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib